Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are fine. Today, we are going to talk about new expression. Are you ready to study now? I hope so. Prepare your book, your textbook, and your pen. Okay, let's go on to our new expression. Today, we are going to talk about new expression. But before I talk about this, I want to ask you, do you still remember what we have learned yesterday? Yes, we have learned about two expressions. What are they? Ya, kita sudah mempelajari ada dua ekspresi minggu lalu. Apa sajakah itu? Yang pertama apa? Ada yang tahu tidak? Yes. The first is about asking attention. Do you know what is asking attention? Asking attention is meminta perhatian. Kalau ada yang meminta perhatian berarti ada yang memberi perhatian. What is memberi perhatian in English? Ya, memberi perhatian dalam bahasa Inggris kita sebut dengan giving attention. Yang itu topik yang pertama. And next topics, we have learned about, kita telah mempelajari tentang asking and giving opinion. Do you still remember that? Do you still remember about asking and giving opinion? Masih ingat nggak materi kita yang tentang memberi dan meminta pendapat? Bagaimana sih cara kita meminta pendapat? Ungkapan apa yang kita pakai? Yaitu ungkapan ada beberapa yaitu seperti what is your opinion about Lombok? Nah, itu salah satu ungkapan bisa kita gunakan untuk menanyakan pendapat atau meminta pendapat seseorang. Bagaimana caranya memberi pendapat? Ya, in my opinion, I think. Nah, itu yang bisa kita pakai untuk memberi pendapat. Memberi pendapat tentang apa saja yang ingin kalian tanyakan atau yang ingin kalian tahu. Ya, itulah pelajaran kita minggu lalu. Nah, kita lanjutkan pada pelajaran kita sekarang, new expression. Anybody knows the expression we are going to talk? Can you guess it? Ada yang tahu tidak ekspresi yang akan kita bicarakan? Bisakah kalian menebak? Have you read your book? Sudahkah kalian membaca buku kalian? I mean your textbook. Yang dimaksud oleh ibu adalah buku teksmu. Karena yang kita bicarakan di sini ada di buku teksmu. Sudahkah kalian membaca bukunya? Oke, let's look. Mari kita lihat. Ungkapan apakah itu? Ya, checking understanding. Anybody knows what is checking understanding? Ada yang tahu tidak apa itu checking understanding? Ya, sebelum ibu menjelaskan tentang hal ini, kita lihat dulu standar kompetensi yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah kompetensi masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu 3.1 ya, tentang pengetahuan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah number 1 is to identify the expression, untuk mengidentifikasi ekspresinya. Yang kedua, the second is to understand, untuk memahami ya, memahami ungkapannya. Ungkapan apa sih? Ungkapan checking understanding. Ya, kalian paham ya. Yang ketiga adalah the third is menemukan informasi. Informasi apa? Informasi khusus, baik yang tersirat maupun yang tersurat ya, berdasarkan teks atau berdasarkan dialog. Yang keempat adalah
Melengkapi kalimat berdasarkan ekspresi yang sesuai. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi anak-anak perhatikan video ini dari awal sampai akhir supaya kalian bisa mengidentifikasi, bisa memahami dan bisa nanti menjawab soal berdasarkan teks dan juga bisa melengkapi kalimat ya dengan berdasarkan ekspresi yang sesuai. Ya. Checking for understanding. Apa sih itu checking understanding? What is checking understanding? Checking understanding, checking itu berasal dari check, yang berarti memeriksa atau mengecek. Ya, checking berarti mengecek ya, mengecek atau memeriksa apa yang orang bicarakannya. Sedangkan kalau digabung menjadi checking understanding, yaitu memeriksa pemahaman kita terhadap apa yang orang bicarakan. Jadi di sini secara umumnya checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Responnya yang diberikan bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif berarti kita paham. Kalau negatif berarti kurang paham atau belum paham. Next, checking for understanding, ada beberapa ungkapan yang kita gunakan. The first is, do you know what I mean? Ada yang tahu tidak anak-anak apa artinya do you know what I mean? Ya, do you know what I mean? Itu berarti, apakah kamu tahu yang saya maksudkan? Nah, do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Nah, itu semua untuk mengecek pemahaman, bertanya kepada orang yang diajak bicara. Do you follow me? Nah, apakah kamu mengikuti saya? Mengikuti di sini bukan berada di belakang orang, kita ikuti orang di depan kita ya, bukan. Tetapi pembicaraan orang tersebut, apakah kita bisa mengikutinya? Dalam arti, paham tidak apa yang dibicarakan orang? Jangan sampai orang berbicara lain, kita juga berbicara lain ya. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Ya, ini ungkapan yang biasa atau yang sering sekali orang gunakan ya. Got it? Nah, ini got it ini adalah bentuk lampau. Bentuk lampau di mana dia bertanya kembali yang sudah dia bicarakan ya. Is it clear? Nah, is it clear ini juga sering Ibu gunakan di dalam kelas ya. Ketika selesai menjelaskan, Ibu akan bertanya, is it clear? Nah, apakah sudah jelas? Nah, kalau belum jelas, pasti Ibu minta kalian untuk bertanya. Are you following me? Nah, are you following me? Nah, ini juga hampir sama dengan do you follow me tadi ya. Jadi ini semua ungkapan untuk mengecek pemahaman kita ya. Kalian pelajari dan bila perlu diingat dan dihafalkan ya. Sedangkan showing understanding itu ada beberapa, yaitu yang pertama, showing understanding ini digunakan apabila kita paham ya. Kita paham apa yang orang sampaikan atau bicarakan. I see, ya, I see itu kalau see itu berasal dari kata atau berarti melihat ya. Tapi di sini bukan berarti saya melihat ya, bukan ya. Ini maksudnya adalah saya mengerti atau saya paham ya. I understand. Nah, saya mengerti. I get it. Ya, itu juga sama. Saya mendapatkannya. Mendapatkan di sini bukan mendapatkan hadiah atau barang, tetapi apa yang menjadi poin pembicaraan orang kita bisa tahu gitu. Kita dapat poinnya. Yes, ini jawaban paling singkat. I understand what you are saying. Nah, ini juga menunjukkan pemahaman kita kepada orang yang sedang berbicara. I know what you mean. Saya tahu yang Anda maksudkan. I'm with you. Ya, saya bersama kamu. Saya bersama kamu di sini bukan berarti berada di samping, bukan ya. Saya bersama kamu berarti saya mendengarkan pembicaraan orang tersebut. Nah, next. Expressing lack of understanding, ada ekspresi kalau tadi yang positif ya. Nah, sekarang ada yang negatif. Yang negatif itu adalah yang lack of understanding atau kurang paham. Kurang paham atau bisa jadi tidak paham ya. Contohnya apa saja, yaitu I don't get it. Nah, I don't get it ini adalah saya belum mendapatkannya. Belum mendapatkan artinya belum
belum paham apa yang menjadi poin pembicaraan tersebut ya. I'm sorry, what do you mean? Maaf, apa sih maksud Anda? Nah, ini kita pertanyakan jika kita masih bingung. Excuse me, but I'm not following you. Maaf, tapi saya tidak mengikuti Anda. Jadi kembali tadi seperti yang Ibu bilang adalah mengikuti di sini bukan mengikuti dari belakang ya, tapi pembicaraan orang tersebut ya. Again please. Nah, ini kalau belum paham ini, tolong ulangi lagi. Saya belum paham. I don't understand ya. Saya belum mengerti. What do you mean? Apa yang maksud Anda? I don't quite follow you ya. Jadi ini semua ungkapan untuk menunjukkan bahwa kita kurang paham ya. Next, ada contoh dialog di sini Mr. Siddiq dengan muridnya. Coba kita baca. Coba anak-anak ya, listen carefully and you can practice with me ya. Kalian bisa berlatih membaca dengan saya ya. Listen carefully. Dialogue 1. We will make an advertisement today. Do you understand? We will make an advertisement today. Do you understand? Yes, sir. What did I say? We will make an advertisement to sir. Nah, sekarang kita lihat di sini si Pak gurunya mengatakan bahwa we will make an advertisement. Nah, kita akan membuat sebuah iklan. Nah, apa yang disampaikan Pak gurunya di depan, kira-kira semua anak itu paham nggak ya? Nah, dia menggunakan ungkapan mengecek pemahaman anak-anaknya adalah dengan menggunakan ungkapan do you understand? Nah, apa yang dijawab oleh anak-anak? Yes, sir. Nah, sekarang ibu guru bertanya, I ask you, if the students say yes, sir, apakah murid-murid itu paham? Ya, jadi di sini do the student understand? Apakah murid-murid itu paham kalau dia mengatakan yes, sir? Ya, kalau dia mengatakan yes, sir, berarti mereka paham. Diulangi lagi oleh Pak gurunya. What did I say? Untuk mengecek kembali pemahaman tadi ya. Apa sih yang saya ucapkan? Jadi, apa yang saya ucapkan katanya ya? Jadi si murid-murid menjawab karena dia mengatakan tadi paham bahwa si murid-murid mengatakan bahwa di sini we will make an advertisement, sir. Jadi kita akan membuat sebuah iklan, Pak. Ya, berarti kan paham ya? Dialog 2. Nah, sekarang kita masuk pada dialog kedua ya. Dialog kedua ini membicarakan tentang mother dengan Tiara mother yang meminta bantuan kepada anaknya ya. Mari kita lihat. Let's look it. Listen carefully and please practice it. Dengarkan baik-baik dan tolong berlatihlah untuk membaca ya. Latih membaca. Kalian harus banyak-banyak berlatih membaca. Dear, can you help me to cook fish? Yes, Mom. Will you buy me some fish in the market first? Okay, Mom. I will go there by motorcycle. Alright, and please, don't forget to buy ginger at Maksumi's shop. Do you know what I mean, dear? Jadi di sini ungkapan yang digunakan untuk mengecek pemahaman adalah Do you know what I mean, dear? Do you know what I mean, dear? Nah, di sini ungkapan yang dipakai ya. Apa jawaban anaknya? Ya, si Tiara menjawab, I don't quite follow you, Mom. Jadi untuk yang permintaan terakhir itu, saking banyaknya permintaan, ada 3 permintaan ibunya ya. Jadi dia tidak mendengarnya dengan baik mungkin ya. Jadi di sini dia tidak mengikuti artinya. Nah, sini ibunya mengulangi. Please don't forget to buy ginger at Maksumi's shop, okay? Be careful, dear. Nah, di sini mengulangi untuk menekankan pada anaknya bahwa yang terakhir yang dia minta adalah
untuk membeli apa sih ginger? Ginger itu adalah jahe ya. Jadi jahe disuruh beli di tokonya Matsumi. Jawaban Tiara adalah thank you mom, I'll go now. Jadi di sini si Tiara mengerti akhirnya pada akhirnya ya dengan mengatakan thank you mom, I'll go now ya. Yang berikutnya adalah ada tugas buat siswa-siswaku sekalian. Di sini tugasnya berdasarkan dialog 2 yang barusan kita baca tadi ya. Pertanyaannya ada 5 nomor. Dikerjakan soal 1. How many person? Dipahami dulu, apa sih how many person? Kalian boleh mengeceknya di Google atau Mbah Google atau Mbah apalah. Ya, where does the conversation take place? Nah, di mana kira-kira dialog itu dilakukan ya? Nanti kalian bisa tahu dengan memahami dialog tersebut ya. What does Tiara's mother want Tiara to do? Tadi sudah Ibu bilang ada 3 permintaan ibunya ya. Where will Tiara buy fish? Dia juga pertanyaannya masih kaitannya dengan dialog yang tadi. How do Tiara go to the market? 5 nomor ini kalian kerjakan berdasarkan dialog 2 ya. Sekarang untuk tugas nomor 1 sampai dengan 5 berikutnya adalah melengkapi kalimat dengan menggunakan kata yang ada yang di samping di kotak ini ya. Jadi kalian pahami dulu bunyi dialog ini. Dialognya ada 3 ya. Pahami dulu bunyi dialognya. Kemudian di sini ada pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya yang bisa kalian pilih yang sesuai dengan dialognya masing-masing ya. Ya, demikianlah ya pertemuan kita kali ini. That's all for today. I hope you understand ya. Ibu harap kalian mengerti semuanya. Jangan lupa, don't forget, watch this video. Tolong nonton video ini supaya tidak banyak bertanya. Kalau kalian banyak bertanya, nanti itu Ibu anggap kalian belum menonton videonya kalau banyak bertanya, karena di sini sudah dijelaskan ya, sampai Ibu menjelaskan tentang ungkapan-ungkapannya ya. Kalian nanti boleh minta bantuan kakak atau siapa saja yang bisa dimintai bantuannya. Okay, that's all. Thank you very much and good morning class.